Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana Qin Mu akhirnya membunuh Yang Mulia Qian dan dia dikejar-kejar oleh 5 Yang Mulia Surgawi untuk dibunuh. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Langit surgawi besar yang dibentuk oleh 36 istana surgawi, bersama dengan 48 ruang tahta, kekuatan Yang Mulia Hao jauh lebih kuat daripada ketika Yang Mulia ke-7 berada di puncaknya. Di bawah tekanan auranya, Dewa Kaisar Lang Xuan, yang merupakan salah satu dari 7 Yang Mulia Surgawi, mendengus dan jatuh ke tanah. Dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Qin Mu dengan cepat mundur, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil mundur, reruntuhan ibu kota Giok di depannya akan dihancurkan oleh kekuatan yang sangat menakutkan hingga tanahnya tenggelam. Di depannya, sepertinya ada raksasa yang tak tertandingi yang mengangkat kakinya yang besar untuk mengejarnya dan menginjak-injaknya terus-menerus. Itu adalah kekuatan Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao tidak bergerak, tetapi hanya kekuatan auranya yang memaksanya mundur. Lang Xuan, kakak laki-lakiku, ini adalah sistem istana celestial dan surga celestial, menggunakan kekuatan untuk mencapai jalannya. Yang Mulia Hao, yang telah mendapatkan kembali masa mudanya, mengangkat tangannya, dan roda 10.000 dao surga muncul di telapak tangannya. Pada awalnya, roda 10.000 dao surga hanya seukuran cangkir. Itu berputar dan menempel di tanah saat bergerak menuju Qin Mu. Pada saat berikutnya, roda surgawi myriad dao datang di depan Qin Mu dan telah berubah menjadi radius beberapa meter. Segala jenis dao besar di roda surga bergabung menjadi satu, dan 10.000 dao bergema di roda surga. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat banyak dao besar yang membentuk semua jenis seni dewa di roda surgawi myriad dao. Mereka sangat rumit, dan ketika seni dewa yang tak terhitung jumlahnya digabungkan dalam roda surgawi myriad dao, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Seni ilahi dimuntahkan dari 10.000 roda dao surgawi, dan 10.000 roda dao surgawi tersebar. Qin Mu menusuk ke depan dengan pedang bencananya, menggunakannya untuk mematahkan seni surgawi roda surga. Suara bentrokan terdengar tanpa henti, dan otot lengan Qin Mu meledak karena getarannya. Dia mundur 100 langkah dan akhirnya berhasil menembus semua seni dewa. Namun, bahkan sebelum dia bisa menghela nafas lega, aliran cahaya yang diubah oleh seni dewa terhenti. Cahaya berkumpul dan berubah menjadi roda surgawi 10.000 dao yang kedua. Roda surgawi 10.000 dao ini bahkan lebih besar dan tingginya 600 meter. 10.000 jalur di roda surgawi tampak berputar dan bergelombang dalam tungku besar. Permukaan rodanya berubah menjadi merah tua, lalu dari merah tua menjadi putih menyala. 10.000 jalur seni dewa berputar di roda surgawi dan meledak. Qin Mu meletakkan pedang bencana di tangan kirinya dan menikam seni ilahi yang meledak dari roda surgawi myriad dao. Langkah kakinya tidak berhenti dan dia terus mundur. Dalam sekejap mata, lengan kirinya juga berlumuran darah. Seni dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekali lagi dan berubah menjadi roda 10.000 dao surga ketiga yang tingginya 300 meter. Itu seperti cermin terang yang bersinar terang di depan Qin Mu. Qin Mu mundur lagi, dan lengan muncul dari bawah ketiaknya. Pedang bencana bergetar dan terbelah menjadi 6. Masing-masing dari 6 lengan benar-benar meraih pedang bencana dan bentrok dengan roda surgawi myriad dao. 10.000 seni dewa dalam roda surgawi 10.000 dao dimuntahkan dan berubah menjadi cahaya pelangi setebal 300 meter. Qin Mu mendengus. Ketika dia menerobos roda surgawi 10.000 dao ini, cahaya pelangi 1000 yard tiba-tiba menarik kembali dan berubah menjadi roda surgawi 10.000 dao keempat. Roda surgawi ini tingginya 1,4 juta kaki. Penampakan 10.000 jalan tidak lagi terlihat di cermin. Mereka hanya bisa melihat gambar Qin Mu memenuhi seluruh roda surga. Namun, kekuatan roda surga juga menjadi lebih kuat. Ini adalah seni ilahi memasuki jalan. Satu roda, satu surga, Qin Mu menyadari, dan tubuhnya bergetar. 49 senjata surgawi dao menyatu menjadi satu dan diubah menjadi pisau surgawi. Dia meninggalkan pedangnya dan memegang pisaunya, mengangkat tinggi pisau surgawi dengan keenam tangannya dan menebasnya. Pisau itu membelah cahaya pelangi yang masuk menjadi 2. Tiba-tiba, roda itu berkumpul di belakangnya dan berubah menjadi roda 10.000 dao yang kelima. Qin Mu berbalik dan meninggalkan pisaunya. Sebuah tongkat muncul di tangannya, dan dia menggunakannya sebagai pedang untuk menusuk cermin yang tingginya 300 meter. Kruk Tai Yi menembus cahaya pelangi dan bertabrakan dengan serangan Yang Mulia Hao. Detik berikutnya, tubuh Qin Mu bergetar hebat dan terpental tinggi.
Roda 10.000 dao surga lainnya muncul di depannya, dan di depan cermin, tubuh Qin Mu sangat kecil. Cermin itu memantulkan tubuhnya, dan cermin itu benar-benar menyinari bagian dalam tubuh jasmaninya dengan jelas. Dia yang ada di cermin tingginya lebih dari 200 meter, dan 5 isi perut serta 6 isi perutnya semuanya bersinar. Bahkan harta surgawinya, istana celestialnya, dan roh primordialnya terungkap. Qin Mu mendarat di tanah dan menerobos serangan ini lagi. Namun, di saat berikutnya, roda surga 10.000 dao lainnya muncul, dan bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Qin Mu dengan cepat mundur, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi kosong. Dia menginjak sungai panjang kekacauan, dan kakinya langsung terkorosi olehnya. Dia tidak bingung menghadapi bahaya, dan tongkat tai miliknya berubah menjadi perahu kecil yang mendarat di permukaan sungai. Qin Mu memegang pedangnya, dan cahaya pedang melesat keluar untuk menemui 10.000 pelangi yang datang ke arahnya. Di sungai panjang kekacauan, 10.000 roda surgawi muncul di depan Qin Mu satu demi satu. Setiap serangan meledakannya ratusan mil jauhnya, menghantamnya dari pantai hingga ke tengah sungai yang panjang. Hanya butuh sekejap mata bagi Yang Mulia Hao untuk mengirimkan 10.000 cakra surga dari telapak tangannya untuk mengirim Qin Mu ke sungai panjang kekacauan. Dalam sekejap mata, Qin Mu telah menggunakan gerakan yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan melawan serangan Yang Mulia Hao. Melihat dari jauh, orang hanya bisa melihat telapak tangan Yang Mulia Hao menonjol. Cahaya pelangi terhubung ke cermin, dan cermin itu terus-menerus menyambar ke depan. Qin Mu terus mundur sampai dia terpaksa memasuki sungai kekacauan yang panjang. Ketika mereka mencapai pusat sungai panjang kekacauan, roda surgawi Myriad Dao di depan Qin Mu sudah setinggi 30.000 yard. Alam harta karun ilahi embrio rohnya di cermin dipantulkan hingga ke detail terbaik, seolah-olah tidak ada lagi rahasia untuk dibicarakan. Dao agung yang dia kembangkan, komposisi istana celestialnya, matahari, bulan, dan bintang dalam harta ilahi, banyak sekali dunia di surga, dan bahkan semua pengaturan di istana leluhur semuanya bersinar. Jalur, keterampilan, dan seni ilahinya tercermin dalam struktur paling kecil dari roda surgawi Myriad Dao. Semangat primordialnya juga mengungkapkan keajaiban paling kecil dalam cahaya cermin. Ini adalah surga ke-30 dari alam Dao Yang Mulia Hao. Tatapan Qin Mu masih sangat tajam saat dia melihat proyeksi Yang Mulia Hao sendiri di roda Myriad Heavenly Dao. Alam Dao Yang Mulia Hao telah mencapai surga ke-30, yang memang sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai alam surgawi, dan dia telah berjalan lebih jauh dari Yang Mulia Surgawi lainnya. Ini sudah sangat menakutkan, tetapi pencapaiannya di alam Dao juga berada di atas pencapaian Yang Mulia Surgawi lainnya. Dalam percakapan singkat ini, Qin Mu telah menyelidiki rahasia roda surgawi Myriad Dao. Roda ini mencerminkan bayangan lawan, menganalisis struktur tubuh jasmani lawan, komposisi Dao besar, komposisi istana surgawi, struktur roh primordial, dan memahami semua rahasia lawan. Dengan memahami rahasia pihak lain, dia bisa menghancurkan seni dewa Dao besar pihak lain dan membunuhnya. Status Yang Mulia Hao saat ini bukan karena dia adalah anak tidak sah Kaisar Langit Taichu. Sungguh unik. Namun, jika kamu ingin membunuhku dalam satu gerakan, kamu tidak akan bisa melakukannya bahkan jika kamu memiliki kekuatan seseorang yang mencapai Dao. Qin Mu menusuk ke depan dengan pedangnya. Di roda surgawi Myriad Dao, gambaran Qin Mu tiba-tiba hancur. Ini berarti roda surgawi Myriad Dao milik Yang Mulia Hao telah menganalisis semua rahasia Qin Mu. Serangan ini benar-benar bisa menghancurkan Qin Mu. Jika kamu tidak bisa melihatnya, itu ayahmu. Yang Mulia Xiao tersenyum. Sebagai anakku, kamu adalah yang paling menonjol. Aku akui aku meremehkanmu di masa lalu. Yang Mulia Hao mengungkapkan senyuman, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Di belakangnya, harta karun Taishu mulai berubah menjadi roda surgawi segudang Dao. Kamu tidak hanya meremehkanku di masa lalu, kamu juga meremehkanku sekarang. Sebelumnya, serangan Yang Mulia Hao adalah seni ilahi, tetapi sekarang harta pendamping Taishu telah berubah menjadi roda surgawi segudang Dao, itu adalah harta karun tertinggi yang lahir dari telur Taishu. Ayah, harta berhargamu telah dikirim ke kekosongan tertinggi oleh Grand Emperor untuk ditekan. Tanpa itu dan tanpa bantuan, kamu hanya bisa mati. Yang Mulia Hao meraih roda surgawi Myriad Dao dan naik ke langit. Di sungai kekacauan panjang ketiga, kaki Qin Mu menginjak perahu kecil yang terbentuk dari tongkat penopang tai. Dia memegang pohon dunia dengan telapak tangannya, dan tubuh jasmaninya compang-camping saat dia terengah-engah. Nafasnya bercampur darah. Seni surgawi Yang Mulia Hao di jalur surga ke-30 memang sangat kuat. Namun, dalam serangan terakhir cahaya cermin roda surgawi, Qin Mu melihat bahwa roda surgawi segudang Dao belum menguraikan 5 tambang besar di istana leluhurnya, itulah sebabnya dia menyadari di mana hidupnya berada. Serangan terakhirnya telah mengaktifkan 5 tambang besar di istana leluhur,
dengan paksa mengaktifkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Pada saat yang paling genting, dia bahkan telah mengaktifkan kekuatan tambang Tai, akhirnya memblokir gerakan ini dan mencegah Yang Mulia Hao untuk membunuhnya. Setelah mencapai Dao, dia memang sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Ia terjatuh dengan bunyi celepuk dan membiarkan perahu kecil itu hanyut mengikuti ombak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Mu akhirnya memulihkan kekuatannya. Tiba-tiba gelombang besar muncul dari sungai. Itu adalah gelombang kejut yang dilepaskan oleh Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao ketika mereka bertarung. Perahu kecil itu bisa terbalik kapan saja. Qin Mu berjuang untuk bangkit dan mengendalikan perahu kecil untuk berlayar menuju pantai seberang. Dalam kekacauan primordial yang tak terbatas, mata vertikal di tengah alisnya terbuka untuk mengamati evolusi alam semesta di bawah sungai primordial ketiga, mencari jalan. 10 hari kemudian, dia menemukan pantai seberang dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Sungai kekacauan yang panjang muncul di depannya. Hanya ada 2 sungai kacau yang tersisa. Dia beristirahat sejenak, dan lukanya jauh lebih baik. Dia kemudian menaiki perahu kecil dan melanjutkan perjalanan. Dia tidak lagi khawatir tentang hasil dari Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao. Dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah menemukan penguasa istana Miluo dan bertanya kepadanya tentang ibu kota Giok. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia harus tetap berada di sungai kekacauan yang dibentuk oleh alam semesta keempat selama jangka waktu tertentu untuk melacak keberadaan Tai Yi. Waktu berlalu hari demi hari, dan Qin Mu membawa perahu kecil itu ke depan sendirian. Luka-lukanya kurang lebih sudah sembuh, dan dia memiliki Jade Pool Realm yang lengkap. Kolam Giok dapat menghasilkan cairan primordial yang sangat bermanfaat untuk pemulihan tubuh jasmani dan roh primordial. Dia sampai di sungai kekacauan terakhir dan memasukinya dengan perahu. Menyeberangi sungai yang panjang ini seharusnya menjadi istana Miluo. Salah satu tunggul pohon berhenti perlahan, dan mereka akhirnya mencapai tepi seberang sungai kekacauan terakhir. Seorang wanita tua berjalan turun dari tunggul pohon. Tubuhnya bungkuk, dan wajahnya hampir menempel ke tanah. Dia adalah Nona Surgawi Qiang. Dia akhirnya datang ke sini setelah bekerja keras. Dia dengan gemetar turun dari tunggul pohon dan berjalan tertatih-tatih menuju istana Miro dengan susah payah. Grand Emperor. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Nona Surgawi Qiang mencoba yang terbaik untuk menoleh, tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan saat dia diangkat dengan tangan. Nona Surgawi Qiang mencoba mengangkat kepalanya, tetapi matanya kabur. Dia samar-samar bisa melihat wajah Qin Mu. Yang Mulia Mu. Nona Surgawi Qiang berjuang dan mencoba mengangkat 2 pisau misterius eksekusi dewa untuk membunuh Qin Mu. Namun, dia tidak bisa mengangkatnya lagi. Kedua pisau ilahi juga kehilangan semua kekuatan ilahi mereka dan terkulai tanpa daya. Qin Mu membuka paksa tangan kurusnya dan menurunkan 2 pisau ilahi sebelum membawa Nona Surgawi Qiang ke tepi sungai. Nona Surgawi Qiang meronta dan menarik kerah bajunya. Suaranya terdengar serak saat dia berkata, "Biarkan aku pergi. Aku ingin bertemu dengan pemimpin istana Miluo. Kamu tidak bisa membunuhku, Yang Mulia Mu. Aku adalah tamu dari pemimpin istana Miluo. Maaf, Grand Emperor." Qin Mu menekannya ke dalam sungai panjang kekacauan dan membiarkan tangannya merobek kerah dan wajahnya. Ia menyaksikan wanita itu berubah menjadi bubuk dalam bencana besar kehancuran dan bergumam, "Aku harus membunuhmu, aku harus membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku tidak akan memiliki keyakinan penuh untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling. Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao akan mencapai Dao. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus menyelamatkan Yang Mulia Ling. Berhentilah berjuang." Dia perlahan-lahan menenggelamkan Nona Surgawi Qiang ke dalam sungai. "Aku seharusnya membiarkanmu mati dengan lebih bermartabat." Qin Mu berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh. "Jika kamu mati dalam pertempuran denganku, kamu akan mati seperti Yang Mulia. Namun, aku tidak ingin melepaskan kesempatan ini, dan aku tidak bisa mengambil risiko menyelamatkan Yang Mulia Ling. Lain kali, Grand Emperor, lain kali, aku akan menjadikanmu Grand Emperor dan mati dengan adil di tanganku." Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di sampingnya. "Yang Mulia Mu, apakah kamu selalu munafik?" Qin Mu berbalik dan melihat wanita yang mengambang di buah Dao. Dia tersenyum dan berkata, "Mungkin itu palsu. Namun, bukankah kamu juga melihatku datang dan tidak memperingatkan Nona Qiang atau menyelamatkannya? Jika kita berbicara tentang palsu, kamu dan aku adalah jenis yang sama." Dia mengeluarkan tahap eksekusi dewa dan mengangkat 2 pisau misterius eksekusi dewa, menempatkannya di tahap eksekusi dewa untuk makanan. Ketika kedua pisau ilahi ini mendarat di tangannya, meskipun mereka tidak diserang oleh aura bencana besar kehancuran, mereka tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dia harus bergantung pada tahap eksekusi dewa untuk pulih secara perlahan. Wanita dalam buah Dao berkata, "Pertama, adalah ideku untuk memancingnya ke sini. Bukan penguasa istana Miluo yang mengundangnya, jadi hidupnya tidak sepenting yang kau kira. Jika dia benar-benar penting, belum lagi Yang Mulia Mu,
bahkan semua praktisi kuat di alam semestamu tidak bisa membunuhnya. Kedua, dia berhenti sejenak dan berkata, kekuatan pribadiku telah terkuras terlalu banyak. Aku telah melindunginya sepanjang perjalanan ke sini, dan kekuatanku bukan lagi tandingan yang muliamu. Jadi, demi hidupku sendiri, aku tidak akan mengambil risiko dibunuh olehmu untuk menyelamatkannya. Qin Mou mengangkat matanya dan memeriksa istana megah di depannya. Ia melihat istana Miluo yang megah dan luar biasa di depan matanya. Istana Miluo mengacu pada ibu kota Giok. Bukan hanya ibu kota Giok dari istana leluhur, tapi juga ibu kota Giok di alam semesta masa lalu. Namun, istana Miluo juga bisa menunjukkan istana tempat tinggal pemilik istana Miluo. Qin Mou sedikit terkejut. Tatapannya tanpa sadar tertarik pada aula besar. Itu adalah Numino Sky Hall, dan itu bahkan lebih megah dan megah daripada Numino Sky Hall di surga celestial. Dari jauh, itu tampak seperti fondasi 10.000 dao. Di sekelilingnya, cahaya pekat menyelimutinya seperti bunga teratai. Ia menopang aula dan membiarkannya naik dan turun dalam kekacauan tanpa tertelan olehnya. Ketika Qin Mou melihat Numino Sky Hall, dia mengerti mengapa surga menggunakannya sebagai pusat kekuasaan, dan mengapa para dewa dan setan menggunakannya sebagai Numino Sky dan alam tahta kaisar. Ketika Grand Emperor, Taichu, dan yang lainnya menerobos masuk ke ibu kota Giok di istana leluhur, mereka seharusnya melihat aula ini. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Qin Mou melihat sekeliling dan melihat 16 sungai panjang yang kacau menghalangi jalan Grand Emperor dan yang lainnya. Secara logika, mereka seharusnya tidak bisa melewatinya. Masih banyak misteri dalam sejarah yang belum terpecahkan. Mereka menyelimutinya seperti kabut, membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas. Itu benar, penguasa istana Miluo membutuhkan Grand Emperor untuk datang ke sini dan menyampaikan pengaturan ibu kota Giok kepadanya. Dia perlu menyelesaikan jebakan ibu kota Giok. Seharusnya ada penerus dao prasejarah yang telah membimbing Grand Emperor di sini, memungkinkan dia untuk melihat aula langit Numinos. Saat dia memikirkan hal itu, wanita dalam buah dao berkata, "Tolong, yang muliamu." Qin Mou menenangkan diri dan berjalan maju. Melihat sekeliling, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Bolehkah saya tahu cara memanggil kakak perempuan?" Wanita dalam buah dao mencibir dan berkata, "Saudari?" Kata-kata yang muliamu cerdas, seperti yang diharapkan dari yang muliamu. Qin Mou berhenti dan menatap wanita itu dengan senyuman yang bukan senyuman. "Kamu pernah melihatku sebelumnya?" Buah dao melayang ke depan dan tidak menjawab pertanyaannya. Qin Mou mengikutinya dan menyelidiki, "Kamu adalah seorang praktisi dao yang telah mencapai pantai sebelumnya, tetapi kultivasimu hancur, jadi kamu tidak bisa meninggalkan ibu kota Giok. Ini juga pertama kalinya aku di sini, yang berarti bahwa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Namun saudari, kamu sepertinya mengenaliku dari kata-katamu, ini aneh. Mungkinkah di masa depan, aku akan kembali ke alam semesta masa lalu dan bertemu denganmu?" Wanita dalam buah dao tidak memiliki ekspresi yang baik saat dia berkata dengan dingin, "Yang muliamu, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar." Qin Mou melihat bahwa dia tidak mau menjawab dan tidak bertanya lagi. Dia melihat sekeliling dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, "Tai Yi pernah berkata bahwa dia akan mengirimku kembali ke alam semesta masa lalu setelah aku mencapai dao, dan dia ingin aku menghentikan kalian agar kalian tidak datang ke darat. Mungkinkah aku telah mencapai dao di masa depan?" Wanita di buah dao memutar matanya. Qin Mou berhenti, dan dia melihat sebuah kapal emas mengambang di tepi laut kekacauan. Kapal emas itu sangat besar dan berlabuh di pantai. Namun, kapal emas itu sudah bobrok. Tiangnya patah, dan layarnya berlubang. Meski begitu, kapal emas itu tidak hancur total akibat musibah besar. "Kapal jenis apa itu?" Qin Mou bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita dalam buah dao berkata dengan marah, "Itu kapal emas penyeberangan dunia. Kudengar kapal itu awalnya ditempa oleh penguasa istana Miluo untuk mengangkut orang-orang di dunia melintasi sungai kekacauan. Apa yang terjadi setelah itu?" Qin Mou bahkan lebih penasaran. "Saya pernah mendengar bahwa dia telah menyimpan semua makhluk hidup di seluruh alam semesta ke dalam kapal emas untuk melewati bencana kehancuran besar dalam upaya mencapai alam semesta masa depan." Buah dao melayang ke depan, dan wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika kapal emas datang ke alam semesta masa depan, kepala istana Miluo menyadari bahwa tidak ada seorang pun di kapal itu kecuali dirinya sendiri. Semua makhluk hidup di seluruh alam semesta mati ketika mereka terbang dan berubah menjadi kekacauan. Dia kemudian meninggalkan kapal ini." Tidak ada emosi dalam kata-katanya, tapi Qin Mou bisa membayangkan adegan kiamat. Setelah beberapa saat, dia keluar dari kesedihan. Dia sampai di depan aula besar dan berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan memuji, "Aula yang luar biasa. Bagaimana cara saya menangani aula ini?" Aula besar itu megah dan memiliki aura Great Dao yang tidak kalah dengan Numino Sky Hall. Datang ke Yang Mulia, Qin Mou merasa tidak penting. Ini adalah aula giok murni tertinggi. Wanita di buah dao tidak sabar dan mendesaknya. "Cepat pergi.
Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan penguasa istana Miluo? Qin Mou melihat ke aula dan bertanya, bisakah kita masuk? Wanita di dalam buah dao mencibir dan berkata, jika kamu tidak takut mati, kamu bisa masuk. Aula ini memiliki seorang master, dan master dari aula besar tidak semudah diajak bicara seperti master dari istana Miluo. Selain itu, kamu belum mencapai dao, jadi memasuki aula berarti mendekati kematian. Kubah langit di aula ini dimurnikan dari langit agung yang menyeluruh, dan di aula tersebut terdapat buah dao pohon dao dari master aula besar. Qin Mou melompat kaget dan menyerah pada gagasan memasuki aula besar untuk melihat sikap elegan dari master aula besar. Dia mengikuti wanita itu dan bertanya, kalau begitu, aula besar milik siapa yang merupakan aula langit Numinous? Mungkinkah aula itu juga disempurnakan dari surga yang menyeluruh? Wanita di buah dao berkata, tentu saja. Mereka yang bisa menetap di istana Miluo semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Jika Numinous Sky Hall tidak ditempa dari Great Overarching Heaven, bagaimana Anda bisa berkultivasi ke Numinous Sky Realm? Numinous Sky Realm ini adalah tiruan dari proses naik ke Great Overarching Heaven. Dari dasar Numinous Sky Hall hingga ke tengah aula menuju tahta, itu setara dengan mencapai Great Overarching Heaven dan naik selangkah demi selangkah. Hati Qin Mou sedikit bergerak, dan rasa penasarannya terhadap Numinous Sky Hall semakin kuat. Dia tidak sabar untuk masuk dan melihat pengaturan di dalamnya. Namun, selain Numinous Sky Hall dan Grand Supreme Hall, ada juga aula lain di istana Miluo. Mereka pasti punya kegunaannya sendiri. Jika kita memperlakukan ruang harta karun lainnya sebagai Numinous Sky Realm, bisakah kita berkultivasi ke alam yang sangat tinggi? Qin Mou bertanya lagi. Wanita di buah dao berkata, tentu saja. Namun, master dari Numinous Sky Hall adalah tuan muda ketiga. Kemampuannya sangat kuat, jadi mengolah Hall of Treasure miliknya akan meningkatkan kemampuanmu lebih jauh lagi. Qin Mou mengerutkan kening. Master dari Numinous Sky Hall, tuan muda ketiga? Sebelumnya, ketika dia bepergian dengan Nona Surgawi Qiang, dia bertemu dengan tuan muda keempat. Apakah orang-orang di sini semuanya disebut tuan muda? Karena ada 3 tuan muda dan 4 tuan muda, apakah masih ada 2 tuan muda dan 5 tuan muda? Siapa mereka? Mungkinkah dia putra penguasa istana Miluo? Ketika dia bertemu tuan muda keempat, dia berada di sungai kekacauan ke-7 dan sepertinya tidak terluka. Dia sedang menunggu kesempatan untuk mendarat dan ingin membalas dendam karena telah dipukuli oleh Tai Yi. Namun, karena Qin Mou dan yang lainnya adalah tamu tuan istana Miluo, tuan muda keempat melepaskan mereka. Wanita dalam buah dao berhenti di depan aula kuno dan berbicara ke aula. Setelah sekian lama, suara berderit terdengar dari aula besar. Pintu yang sangat kuno terbuka, dan aura pembusukan dan layu menyerang wajah mereka. Pada saat yang sama, ki primordial dimuntahkan dari aula, menyebabkan semangat mereka terbangun. Seolah-olah kematian dan kehancuran yang disebabkan oleh bencana besar kehancuran juga telah lenyap. Uap ungu purba. Qin Mou menelan ludahnya dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Seperti yang kuduga, ini adalah Tai Yi dari alam semesta pertama. Energi ungu menyelimuti dirinya, dan cahaya ungu beriak seperti air, membuatnya tidak dapat melihat apa yang ada di dalam aula. Wanita dalam buah dao berkata, Tuan Istana Miluo telah memintamu untuk bertemu dengannya. Pergilah, tuan mudamu. Hati Qin Mou bergetar hebat, dan dia berbalik untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut, Tuan muda yang manakah saya? Wanita di buah dao itu tanpa ekspresi. Tuan muda ke-7. Qin Mou menenangkan diri dan bersiap untuk berjalan ke ki primordial, menghilang ke dalam cahaya ungu. Aula itu berderit dan tertutup, memisahkannya dari dunia luar. Aula itu sepertinya tidak memiliki tanah, dan dia berjalan dalam kehampaan. Qin Mou melihat sekeliling dan hanya bisa melihat sepetak cahaya ungu. Beberapa tempat terang, sementara tempat lainnya agak redup. Cahayanya juga mengalir, tapi dia tidak bisa melihat dari mana asalnya. Bahkan jika dia membuka mata ketiganya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam aula. Setelah berjalan lama, Qin Mou samar-samar bisa melihat sosok agung duduk dalam cahaya ungu di depannya. Tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, jarak antara dia dan sosok agung itu tidak pernah berkurang. Qin Mou menghentikan langkahnya dan membungkuk untuk memberi penghormatan. Dia berkata, saya seorang junior dalam studi saya, dan saya adalah yang muliamu dari alam semesta 17. Salam, Guru Istana Miluo. Dia menggunakan bahasa Dao untuk berkomunikasi dengan keberadaan kuno yang tak tertandingi ini. Dia menggunakan kesadaran atau bahasa Dao. Jika itu bahasa lain, akan mudah ada kekurangan dalam bahasanya. Suara yang sangat berat datang dari sosok agung itu, bergema di negeri luas ini. Anda datang menemui saya untuk menanyakan tentang perangkap ibu kota Giok? Qin Mou membungkuk sedikit. Itu benar. Ibu kota Giok bukanlah jebakan. Suara penguasa istana Miluo terdengar. Ini adalah jalan pintas untuk membantu kalian mencapai Dao. Qin Mou mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mengapa saudara Dao mengubah istana leluhur menjadi altar dan mengorbankan kami sebagai ganti kedatanganmu?
Orang yang meletakkan altar pengorbanan bukanlah aku. Suara penguasa istana Miluo terdengar. Itu orang lain. Kamu tidak boleh berhati-hati terhadapku. Kamu harus berhati-hati terhadap Tai Yi. Yang kamu lihat adalah Tai Yi, yang kamu pikir adalah Tai Yi, bukan Tai Yi yang asli. Qin Mu mengerutkan kening. Karena Tai Yi yang asli meninggal bahkan sebelum dia dilahirkan. Suara penguasa istana Miluo bergetar. Taois pertama yang datang ke darat menyerbu telur Tai Yi dan menyingkirkannya. Dia menggunakan kapaknya untuk menebang pohon dunia, mencegah penganut Tao lainnya turun. Ada keheningan di istana Miluo. Qin Mu berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Penguasa istana Miro juga tidak melanjutkan, seolah menunggunya bangun dari keterkejutannya. Tiba-tiba, Qin Mu tertawa keras, dan tawanya bergema di sekitar istana Miluo. Setelah sekian lama, tawanya menjadi lebih lembut. Dao saudaraku, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tai Yi bukanlah Tai Yi yang asli, jadi bukti apa yang kamu miliki? Jika dia bukan Tai Yi yang asli, mengapa dia mengambil risiko untuk datang dan menemukanmu? Mengapa dia meninggalkan peta geografis agar saya dapat mengikuti peta itu untuk menyelamatkannya? Bukankah dia takut saya akan menemuimu di sini dan kamu akan mengungkap identitasnya? Jika dia adalah seorang praktisi Dao yang telah mencapai pantai, mengapa dia menghentikan praktisi Dao lainnya mencapai pantai? Mengapa dia menjaga pantai, pohon dunia dan menebangnya? Mengapa dia menjaga di sana selama miliaran tahun? Suara penguasa istana Miluo terdengar, dan dia berkata dengan santai, apakah aku perlu berbohong kepadamu, yang muliamu? Jika aku mempunyai niat buruk, mengapa aku harus berbohong kepadamu? Tai Yi sudah dikirim ke alam semesta keempat olehku, jadi bagaimana kamu bisa lebih kuat darinya? Qin Mu menutup mulutnya rapat-rapat dan mengerucutkan bibir tipisnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dibandingkan Tai Yi, dia memang sangat lemah. Tuan Istana Miro memang tidak perlu berbohong padanya. Jika mereka punya niat buruk, mereka bisa menyingkirkannya. Jika ingin bukti, pergilah ke area penambangan di tepi terluar pohon dunia untuk mencarinya. Mereka yang telah mencapai Dao akan menggunakan pohon dunia untuk menyelundupkan, meninggalkan lubang tambang. Pergi ke area terluar pohon dunia, tempat dia meninggalkan lubang penambangan di tepi pantai. Penguasa istana Miluo berkata dengan tenang, adapun dia mengambil risiko untuk datang menemui saya, itu karena kemunculan istana Miluo yang membuatnya menyadari bahaya identitasnya terungkap. Oleh karena itu, dia harus datang ke sini tidak peduli apapun yang terjadi. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membuatmu tidak berani datang. Qin Mu tertegun dan berkata, tapi aku di sini. Bahkan seorang praktisi kemampuannya telah jatuh di sini. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berani maju untuk menyelidikinya. Dia meninggalkan peta untuk kamu ikuti untuk menyelamatkannya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mencari lokasi yang ditandai oleh peta. Namun, kamu berbeda. Penguasa istana Miluo melanjutkan, kamu adalah seseorang yang tidak dapat dia lihat. Dia pikir kamu tidak berani datang, tetapi kamu tetap datang. Kamu bahkan melewati segala macam bahaya untuk datang kepadaku dan mengungkap identitasnya. Dia tidak menyangka kamu begitu berani. Qin Mu memikirkannya. Secara logika, memang ada kemungkinan seperti yang dikatakan oleh penguasa istana Miluo. Dia berjalan ke depan dan mencoba melewati ki primordial yang sangat padat untuk mendekati penguasa istana Miluo. Dia ingin melihat orang di dalam gas ungu. Namun tidak peduli berapa lama dia berjalan atau seberapa jauh dia berjalan, dia tetap tidak bisa mendekati sosok dalam cahaya ungu. Dalam hal seni dewa, seluruh alam semesta, termasuk 10 yang mulia surgawi, lebih rendah daripada seni dewa miliknya. Namun, dia tidak bisa melihat seni dewa apa yang digunakan oleh penguasa istana Miluo. Lebih mudah lagi baginya untuk menghentikan orang lain yang telah mencapai Dao. Dia telah melihat kehancuran alam semesta, dan dia tidak ingin alam semesta ini mengulangi kesalahan yang sama. Semakin banyak orang yang telah mencapai Dao, semakin cepat alam semesta akan hancur. Dia tidak hanya ingin menghentikan mereka yang telah mencapai Dao, dia juga ingin menghentikan orang lain mencapai Dao. Penguasa istana Miluo berkata, alam semesta Anda telah ada selama 6,1 miliar tahun. Dalam jangka waktu yang begitu lama, selain dia, tidak ada orang lain yang telah mencapai Dao. Jika dia benar-benar ingin melawan invasi penerus prasejarah, mengapa dia harus menjaga dengan ketat di bawah pohon dunia? Dia hanya perlu mempersiapkan beberapa orang yang telah mencapai Dao untuk membantunya melawan invasi penerus prasejarah. Apakah dia sudah melakukannya? Qin Mu mencoba yang terbaik untuk bergerak maju dan terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia tidak dapat menahan diri untuk membela Tai Yi dan berkata, Tai Yi melampaui urusan duniawi adalah adil dan adil. Dia adalah eksistensi yang telah mencapai Dao, jadi dia tidak akan mencampuri urusan duniawi. Dia hanya menggunakan sudut pandang seorang pengamat untuk melihat perkembangan urusan duniawi dan perubahan kekaisaran. Penguasa istana Miluo bertanya, dia benar-benar tidak mengganggu apapun?
Lalu bagaimana para ahli penciptaan bisa punah? Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa pohon dunia? Bagaimana mata di tengah alis Anda bisa melihat menembus kekacauan? Qin Mu terdiam lagi. Dari sudut pandang ini, Tai Yi memang ikut campur dalam urusan dunia dan tidak terlalu luar biasa. Tai Yi membuat para dewa kuno di zaman purba berpikir bahwa Dao Agung sedang berusaha menyingkirkan penguasa ciptaan. Oleh karena itu, Kaisar Langit dari awal mutlak memulai perang melawan para penguasa ciptaan, yang menyebabkan kehancuran mereka. Di antara ras-ras yang dulunya sangat mulia, hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melarikan diri ke dalam kekosongan besar, dan nyaris tidak dapat bertahan hidup. Qin Mu berhasil menumbuhkan pohon dunia dengan mengandalkan seember Dao Dewu dari Tai Yi. Tai Yi bahkan meminjamkannya kapak kekacauan untuk menebang pohon itu. Mata di tengah alisnya mengandalkan cangkang telur Tai Yi dan setetes embun Dao. Penguasa Istana Miluo berkata, dia tidak membiarkan 5 dewa kuno alam semesta Anda terwujud dengan sukses. Jika dia membiarkan Primordium Agung, Primordium Agung, Primordium Agung, dan Primordium Agung terwujud dengan sukses, bagaimana mungkin apa yang terjadi setelah itu bisa terjadi? Setidaknya, Anda akan memiliki 5 orang yang telah mencapai Dao untuk melindungi alam semesta Anda dan mencegah turunnya para penganut Tao prasejarah. Apakah dia yang melakukannya? Tidak. Primordium Agung telah lumpuh, dan Primordium Agung tidak dapat dilahirkan. Primordium Agung telah disempurnakan menjadi harta karun, dan Ultimate Agung bersembunyi di mana-mana. 4 Tai prasurgawi yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai Dao, tidak satu pun dari mereka mampu mencapai Dao. Primordium Agung menjaga pohon dunia dengan keras, dan yang dia jaga hanyalah nyawanya sendiri. Dia berkata dengan santai, orang yang tampaknya paling tidak memihak biasanya adalah orang yang mempunyai motif paling egois. Qin Mu tiba-tiba tertawa keras. Penguasa Istana Miluo berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang hingga tawanya selesai. Aku tidak bisa membantahmu, tapi aku tidak akan mencurigai Tai Yi hanya karena ini. Orang yang paling aku curigai adalah kamu. Qin Mu terus berjalan ke arahnya tanpa menyerah, dan suaranya bergema di seluruh Istana Miluo. Dia berkata dengan lantang, Dao saudaraku, kamu juga tampaknya adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Menurut logikamu, kamu juga adalah orang dengan motif paling egois. Pemimpin Istana Miluo terdiam beberapa saat sebelum berkata, bisa dibilang begitu. Alam semesta itu adil. Ketika waktunya habis, semua kehidupan akan mati, dan mereka yang telah mencapai Dao tidak terkecuali. Namun saya ingin hidup, tetapi saya ingin menyelamatkan orang. Ini memang egois. Qin Mu terus berjalan ke arahnya dan menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang saya bicarakan. Yang saya bicarakan adalah altar pengorbanan istana leluhur. Seluruh istana leluhur adalah altar pengorbanan yang sangat besar, dan Anda berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Anda telah terjebak di sini selama ini, dan Anda juga menunggu kesempatan untuk mendarat. Jadi, Anda meletakkan altar pengorbanan. Penguasa Istana Miluo terdiam lagi. Setelah beberapa saat, suaranya datang dari cahaya ungu yang sangat pekat. Altar pengorbanan istana leluhur tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi memang terkait dengan Istana Miluo. Dalam 16 tahun ini, saya telah menyaksikan kehancuran 16 alam semesta, suka dan duka makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, ambisi dan obsesi para jenius yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berubah menjadi abu dalam kiamat. Saya tidak ingin pergi ke darat lagi, saya juga tidak ingin mengangkut orang lagi. Namun, tidak semua orang di Istana Miluo memiliki pemikiran yang sama seperti saya. Sulit bagi Qin Mu untuk memahami pemahaman dalam kata-katanya, dan juga sulit baginya untuk membedakan kebenaran dari yang salah. Secara logika, Tuan Istana Miluo tidak perlu berbohong padanya, tapi dia benar-benar tidak ingin mempercayai kata-kata tuannya. Dia tidak ingin percaya bahwa Tai Yi telah berbohong padanya dan memanfaatkannya. Aku masih ingat Tai Yi memberitahuku bahwa ketika aku menyerah dalam perjalananku, dia berubah menjadi air mata di sudut mataku, gumam Qin Mu. Ini sangat menyentuh hatinya, menggetarkan jiwanya. Namun, air mata adalah yang termurah. Penguasa Istana Miluo berkata, jika ini bisa menggerakkanmu, aku bisa memberimu lebih banyak air mata. Berapa banyak air mata yang kamu inginkan? Qin Mu dengan keras kepala berjalan ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu biarkan aku melihat air matamu. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba, gas ungu yang sangat tebal dan berat di depannya menghilang. Dia akhirnya sampai di depan penguasa Istana Miluo. Di depannya ada pohon Dao yang megah seperti pohon dunia. Itu hijau dan subur,
Dan sepertinya berdiri di tengah bencana 16 alam semesta, tidak dihancurkan oleh bencana alam semesta. Ada 16 buah dao yang tergantung di pohon dao itu, dan setiap buah dao mengungkapkan dao besar yang berbeda. Suara dao berputar-putar di sekitarnya, dan diselimuti oleh cahaya yang pekat. Berdiri di depan pohon dao ini, Qin Mu merasa dirinya sekecil semut, tidak berarti. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke bawah pohon dao dan melihat sosok agung duduk di bawahnya. Orang itu membentuk segel dengan tangannya dan duduk di sana dalam posisi yang aneh seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Itu adalah kerangka. Hanya kerangka yang tersisa. Tidak ada daging di tubuh penguasa Istana Miluo. Tidak ada tubuh jasmani, tidak ada roh primordial, tidak ada aura dao agung. Hanya ada kerangka yang duduk di istana. Yang muliamu, air mata yang kamu inginkan. Di pohon dao yang megah, buah dao bergoyang, dan setetes embun dao menetes dari daun dan mendarat di jantung alis Qin Mu. Apakah air mata ini cukup? Suara penguasa Istana Miluo berasal dari buah dao dari pohon dao. Atau kamu membutuhkan lebih banyak? Mulut Qin Mu sedikit menganga. Sulit untuk menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan dari adegan ini. Dia selalu berpikir bahwa penguasa Istana Miluo bertanggung jawab atas semua ini, invasi para penganut Tao prasejarah, altar pengorbanan istana leluhur, dan perangkap ibu kota Giok. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguasa Istana Miluo sudah lama meninggal. Dia telah berubah menjadi dao dan menghilang. Dia hanya tersisa dengan kerangka ini, pohon dao ini. Dia hanya memiliki daonya yang tersisa. Mungkin, dia telah meninggal ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dunia. Qin Mu menutup matanya, dan mata vertikal di tengah alisnya juga perlahan tertutup. Selama ini, orang yang berbicara dengannya bukanlah penguasa Istana Miluo, tetapi dao yang telah diubah oleh penguasa Istana Miluo. Penggarap dao bisa berbohong, tetapi dao tidak. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berbalik untuk keluar dari aula. Aku tidak percaya padamu. Dia bergumam, saya benar-benar tidak percaya. Kakinya bertambah berat, tapi dia tetap berjalan dengan kuat. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Tai Yi adalah seorang kultivator prasejarah. Ini hanya pernyataan sepihak Anda. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultivator prasejarah? Bagaimanapun juga, dia melindungi alam semesta ini, dia orang baik. Dia seperti pohon dunia yang menopang langit biru alam semesta ini. Dia berjalan ke gerbang Istana Miluo, dan kakinya tiba-tiba lemas. Dia duduk di tanah dengan tatapan tak bernyawa sambil bergumam, dia adalah surga alam semesta ini. Saya ingin bertemu dengannya secara pribadi dan bertanya kepadanya. Dia berjuang untuk bangkit dan berpegangan pada pintu, mencoba mendorongnya hingga terbuka. Pintu Istana Miluo perlahan terbuka, memperlihatkan celah. Kamu salah. Suara penguasa Istana Miluo datang dari belakangnya. Tidak pernah mudah untuk mempertahankan alam semestamu. Yang muliamu, yang menopang alam semestamu adalah Grand Emperor di masa lalu Kaisar Langit Taichu, lalu 10 Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Yun, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling Surgawi, Kaisar Merah, Kaisar Cahaya, Kaisar Tinggi, Kaisar Pendiri, Kaisar Yanfeng, Kaisar Yanxiu, Yang Muliamu, itu kalian. Tidak ada yang pernah membantumu menopang langitmu. Qin Mu terhuyung keluar dari Istana Miluo, dan pintu di belakangnya tertutup. Di depan aula, buah dao yang pecah melayang, dan di dalamnya ada seorang wanita telanjang. Dia memandang Qin Mu yang berjalan keluar aula dengan bingung. Yang muliamu? Dia memanggil dengan lembut. Qin Mu mengabaikannya dan duduk di depan aula, melamun. Buah dao terbang ke sisinya, dan wanita dalam buah dao berkata, kamu telah bertemu dengan penguasa Istana Miluo, kan? Apakah dia memberimu perasaan kagum? Aku merasakan hal yang sama. Hanya dia yang bisa menciptakan kota dewa yang begitu mulia dan berdiri di ujung alam semesta selamanya. Bahkan bencana pun tidak dapat dihancurkan. Kamu membunuh reinkarnasi Grand Emperor, jadi tanggung jawab Grand Emperor akan berada di pundakmu. Qin Mu berdiri dan meliriknya. Tanggung jawab apa yang dimiliki Tuan Istana Miluo terhadap Grand Emperor? Wanita dalam buah dao hendak melanjutkan ketika gelombang tiba-tiba melonjak di sungai panjang kekacauan. Seseorang menginjak sungai yang panjang dan naik ke Istana Miluo. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat Yang Mulia Xiao berjalan selangkah demi selangkah, berlumuran darah. Auranya meluap, dan 47 aula dari 36 istana surgawi di belakangnya berkobar seperti api ilahi. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan Qin Mu, yang berada jauh, merasakan tekanannya. Yang Mulia Xiao menang? Qin Mu tercengang. Yang Mulia Xiao jatuh ke tanah dengan wajahnya dan tidak bergerak sama sekali. Jika dia jatuh ke tanah dalam posisi ini, hidungnya akan menyentuh tanah, dan dia akan tergelincir beberapa meter jauhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar hidungnya akan lumpuh,
tetapi Yang Mulia tidak akan. Yang Mulia Hao benar-benar memenangkan pertarungan antara Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao. Qin Mu tercengang. Bagaimana Yang Mulia Hao mengalahkan Yang Mulia Xiao? Yang Mulia Xiao adalah reinkarnasi Kaisar Langit Taichu. Qin Mu dan Nyonya Surgawi yang pernah bekerja sama untuk membunuh Yang Mulia Xiao, tetapi Yang Mulia Xiao memaksanya melarikan diri. Sekarang Yang Mulia Xiao terluka parah, bukankah itu berarti Yang Mulia Hao lebih kuat darinya? Namun, Yang Mulia Hao seharusnya tidak memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat. Meskipun Yang Mulia Hao mengendalikan semua sumber daya di dunia, Yang Mulia Xiao juga memiliki pohon primordial dan pernah menjadi Kaisar Langit. Sekarang dia memiliki kendali atas tambang Grand Primordium, budidayanya bahkan lebih tak terduga setelah melarikan diri dari ruang kacau. Bahkan jika Yang Mulia Hao mendapat bantuan Taishu, hampir mustahil untuk mengalahkannya. Apakah kekuatan senjata Dao Taisu memang sekuat itu? Atau ada hal lain yang terjadi dalam pertarungan antara Hao dan Xiao? Namun, ini adalah kesempatan besar untuk menjatuhkan Yang Mulia Xiao dan menenggelamkan sungai. Qin Mu segera mendorong semua pikiran di benaknya ke belakang kepalanya dan mengungkapkan tatapan tajam. Tunggu sebentar. Dia sudah memiliki kekuatan seorang praktisi Dao. Jika aku membawanya ke sungai Sunken, aku mungkin tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu aku akan memotongnya sampai mati. Wanita di buah Dao hendak memberitahunya tentang tanggung jawab Grand Emperor ketika dia melihat Qin Mu, yang masih bersemangat beberapa saat yang lalu, menjadi penuh semangat. Dia berlari menuju Yang Mulia Xiao sambil mengeluarkan pedang bencananya. Pada saat yang sama, 49 senjata Dao Surgawi dalam harta karun ilahi embrio rohnya menari di udara dan membentuk-bentuk harta karun tertinggi, pisau surga. Roh primordial di belakangnya menangkap mereka dengan niat membunuh. Lengan lain muncul dari bawah ketiaknya, dan dia meraih tongkat tai di tangannya. Dia menghentakkan kakinya, dan tahap eksekusi dewa muncul. Meskipun kedua pisau eksekusi Dewa Iblis darah belum pulih ke kondisi puncaknya, kekuatan mereka masih luar biasa. Wanita di buah Dao tercengang, tapi dia segera santai. Ini tuan mudamu yang kukenal. Qin Mu tidak memiliki pikiran yang mengganggu, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sebuah aula besar di Istana Miluo tiba-tiba terbuka, dan cahaya bersinar dari pintu, menyinari Yang Mulia Xiao. Qin Mu berhenti dan melihat ke arah cahaya. Dia samar-samar bisa melihat sosok berjalan di sepanjang cahaya menuju Yang Mulia Xiao. Cahaya itu memendek dan kembali ke aula, tetapi Yang Mulia Xiao telah menghilang. Qin Mu melihat ke aula besar dan bingung. Dia melihat bahwa itu tidak lain adalah Numinous Sky Hall. Aula harta karun tuan muda manakah yang merupakan Numinous Sky Hall? Dia meminta buah Dao terbang di atasnya. Wanita dalam buah Dao berkata, "Tuan muda ketiga." Qin Mu mengerutkan kening dan melihat ke Numinous Sky Hall. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Tuan muda ketiga saat ini berada di Numinous Sky Hall. Wanita di buah Dao menggelengkan kepalanya. Tuan muda ketiga sulit dipahami dan jarang muncul. Dia seharusnya berada dalam kehancuran alam semesta 6 sekarang. Tatapan Qin Mu berkedip. Saat itu, ketika Grand Emperor dan Primordium Agung memimpin semua orang ke ibu kota Giok, mereka mungkin belum melihat penguasa Istana Miluo, tetapi mereka pasti telah melihat Numinous Sky Hall. Dan sekarang, Yang Mulia Xiao terluka parah. Seberkas cahaya keluar dari Numinous Sky Hall, dan Qin Mu samar-samar bisa melihat sosok di dalamnya. Apakah ini terkait dengan penjelajahan Grand Emperor dan Primordium Agung di ibu kota Giok? Mengapa Grand Emperor dan Primordium Agung memilih untuk memvisualisasikan Numinous Sky Hall? Mengapa Primordium Agung menciptakan surga setelah menjadi Kaisar Langit? Mengapa istana tertingginya meniru Numinous Sky Hall di Numinous Sky Hall di ibu kota Giok? Mengapa ketika alam istana surgawi diciptakan, alam langit Numinous dan alam tahta Kaisar menjadi alam tertinggi? Mengapa seseorang di Numinous Sky Hall menyelamatkan Yang Mulia Xiao? Air istana Miluo ini lebih dalam dari yang kubayangkan, lebih berlumpur. Qin Mu menenangkan diri. Jika penguasa istana Miluo tidak berbohong, maka setelah penguasa istana Miluo berubah menjadi Dao, istana Miluo telah terpecah menjadi kekuatan yang berbeda, mencoba untuk secara diam-diam mengendalikan alam semesta masa depan. Jalan yang diambil oleh Master Numinous Sky Hall, Tuan Muda Ketiga, pastinya merupakan jalur perangkap ibu kota Giok. Penguasa istana Miluo mengatakan bahwa perangkap ibu kota Giok tidak ada. Maksudnya adalah berkultivasi sesuai dengan tata letak ibu kota Giok, dan seseorang akan dapat memperoleh berbagai Dao besar dari orang-orang yang telah mencapai Dao di alam semesta masa lalu, sehingga mencapai Dao. Ketika seseorang berkultivasi ke istana Miluo, dia akan menjadi orang yang telah mencapai Dao. Paling tidak, seseorang akan mencapai Dao dengan kekuatan. Jalan ini benar. Namun, seseorang telah merusak jalur ini sejak awal. Mereka mengubah alam tertinggi, Istana Miluo, menjadi Balai Langit Numinous, menjadi Alam Langit Numinous, dan Alam Tahta Kaisar. Dan orang ini secara alami. Qin Mu menyingkirkan pedang bencana, harta karun surgawi, dan tongkat jalan tai. Tatapannya tertuju pada Numinous Sky Hall. Tuan Muda Ketiga.
Saat itu, Grand Emperor, Primordium Agung, dan yang lainnya datang karena Anda. Kalau begitu, altar pengorbanan istana leluhur, pembantaian para penguasa ras ciptaan oleh Kaisar Agung, dan penciptaan makhluk kehampaan dan induk binatang, rencana siapakah itu? Tuan Muda kedua, Tuan Muda keempat, atau Tuan Muda kelima, Tuan Muda keenam? Kedua jebakan ini pasti dipasang pada saat yang sama setelah Grand Emperor dan tempat pertama Taichu memasuki ibu kota giok istana leluhur. Grand Emperor dan Taichu sama-sama pion mereka. Mereka adalah pion yang bertarung secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Sangat mudah bagi Taiyi untuk mengusir para ahli penciptaan dan dewa-dewa kuno, memaksa mereka meninggalkan istana leluhur. Itu adalah upaya untuk keluar dari jebakan altar pengorbanan istana leluhur. Namun, dia tidak keluar dari perangkap modal giok Tuan Muda ketiga. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk melihat tindakan Taiyi dengan pikiran yang tidak terikat sehingga pikirannya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata penguasa istana Miluo. Ia berkata dengan suara rendah, Taiyi menjaga Gunung Hitam dan memperbaikinya siang dan malam. Gunung Hitam seharusnya menjadi jebakan lain. Jebakan ini adalah rencana para penumpang gelap, menahan Taiyi di Gunung Hitam dan memaksanya untuk tidak bisa meninggalkan Gunung Hitam dan istana leluhur. Sementara itu, Taiyi memanfaatkanku untuk memecahkan jebakan tersebut. Taiyi memenangkan kepercayaanku dengan mudah dan memberiku ranting willow, ember besi, dan embun dao untuk membantuku memperbaiki Gunung Hitam. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk pergi untuk melakukan beberapa hal yang tidak dapat dia lakukan di masa lalu. Ketika dia meninggalkan Gunung Hitam, dia datang ke ibu kota Giok. Pertarungan dengan penguasa istana Miluo adalah salah satu tujuannya. Dia ingin tahu apakah penguasa istana Miluo sudah mati atau masih hidup. Bisa juga untuk mencari tahu apa yang dipikirkan penguasa istana Miluo. Tujuan lainnya adalah memasang jebakannya sendiri. Oleh karena itu, alasan dia dikirim ke alam semesta keempat bukan sepenuhnya karena penguasa istana Miluo. Bisa juga karena dia ingin kembali ke masa lalu. Hanya ketika kita kembali ke masa lalu barulah dia bisa mengatur rencananya. Secara logika, saya seharusnya tetap tinggal di Gunung Hitam dan terus memperbaikinya, tidak bisa pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa saya akan menyerahkan tugas membosankan seperti itu kepada Su Shenghua dan keluar sendiri. Saya selalu benci mengulangi hal yang sama hari demi hari. Kalau begitu, Qin Mu berpikir keras saat dia mondar-mandir. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat matanya untuk melihat aula Luminous Sky, dan dari waktu ke waktu, dia akan melihat aula lain di Istana Miluo, seperti aula-aula giok murni tertinggi dan aula cakrawala ungu. Dalam hal ini, apakah ruang kacau tempat Yang Mulia Yue mengasingkan Yang Mulia Xiao ke dalam jebakan lain? Apakah itu jebakan yang dipasang oleh Taiyi, atau jebakan yang dipasang oleh Tuan Muda Istana Miluo? Tempat itu juga merupakan tempat perlindungan yang ditemukan Kaisar Merah untuk ras Dewa Kaisar Merah. Dunia terapung ada di sana. Kaisar Merah menemukan tempat itu, tapi dia tidak bisa pergi hidup-hidup. Dengan demikian, tubuhnya menyatu dengan alam semesta kecil dan menjelma menjadi dunia terapung. Yang Mulia Yu pernah mengembara ke sana dan menemukan banyak reruntuhan yang tak terbayangkan. Yang Mulia Xiao telah diasingkan di sana oleh Yang Mulia Yue, dan setelah keluar, kemampuannya meningkat pesat. Oleh karena itu, Qin Mu curiga itu juga bisa menjadi jebakan yang dibuat oleh Tuan Muda Istana Miluo. Dia menghela nafas dengan gemetar. Sepertinya kebetulan Taiyi jatuh ke alam semesta keempat, tapi sekarang dia tiba-tiba memikirkan banyak hal. Dia merasa bahwa ini adalah kejadian yang sengaja dibuat oleh Taiyi yang tampak seperti kebetulan tetapi sebenarnya tidak dapat dihindari. Yang Mulia Hao mengalahkan Yang Mulia Xiao. Apakah dia mengandalkan kemampuannya sendiri, atau apakah itu pertarungan antara dua perencana? Qin Mu berpikir lebih dalam. Apakah ada dalang lain di balik Yang Mulia Hao? Dalam pertempuran ini, Yang Mulia Hao tampaknya adalah pemenangnya, namun kenyataannya, dalang di balik Yang Mulia Hao adalah pemenangnya. Masih banyak rahasia di alam semesta ini, tapi tidak banyak yang bisa membuatku bingung. Jebakan yang dipasang oleh para tuan muda ini bisa membuatku bingung. Qin Mu memandang wanita dengan buah dao dan buah dao yang compang-camping di sampingnya dan tiba-tiba tersenyum. Apakah penguasa istana Miluo memberikan misi kepada Grand Emperor untuk menimbulkan kekacauan dan membunuh lebih banyak praktisi kuat di istana leluhur untuk mengaktifkan pengorbanan darah? Wanita dalam buah dao berkata sambil tersenyum, Grand Emperor tidak berguna. Hanya Yang Mulia Mu dan Tuan Muda Mu yang bisa melakukan ini. Qin Mu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju istana Miluo. Tuan Istana Miluo, berapa banyak dosa yang telah kamu lakukan untuk memalsukan namamu? Jebakan ini bisa menipu Grand Emperor, tapi tidak bisa membodohiku. Aku tidak akan terjerumus ke dalamnya. Aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari untuk memahami tanda dao Istana Miluo. Kamu bisa pergi sekarang. Wanita dalam buah dao itu tertegun, dan dia berteriak, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan berapa banyak dosa yang telah kamu lakukan?
Penguasa Istana Miluo secara pribadi menyerahkan misi ini kepada Grand Emperor Zhu Yuxi. Qin Mu mencibir dan berbalik sambil tersenyum. Apakah kamu pernah bertemu dengan penguasa Istana Miluo? Wanita di buah dao tercengang. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan datang ke depan istana. Dia dengan hati-hati menganalisis tanda di dinding istana dan bergumam, bahkan setelah mencapai dao, dia masih seorang wanita konyol. Siapa yang kamu tegur? Wanita di buah dao sangat marah. Qin Mu mengabaikannya dan mengeluarkan 2 cermin kun kering untuk membandingkan tanda dao di dinding istana. Perjalanan ke Istana Miluo telah memecahkan salah satu keraguannya, dan itu adalah jebakan ibu kota Giok. Perangkap ibu kota Giok tidak berada di alam ibu kota Giok, namun di alam langit Numinous dan alam tahta kaisar. Dari tata letak aula harta karun Istana Miluo, 72 aula juga mencakup aula Numinous Sky, aula Cakrawala Ungu, aula Agung-Agung, dan aula harta karun lainnya. Master dari Numinous Sky Hall di Numinous Sky Hall di Istana Miro menggunakan metode menggantikan orang mati dengan orang mati, menjadikan Numinous Sky Hall sebagai penguasa dan kerajaan. Tuan muda ketiga Istana Miluo dengan sengaja membawa orang ke jalan yang salah dan menggunakan kekuatan rakyat untuk memperkuat dirinya. Dia mengikat semua praktisi kuat alam semesta masa depan yang telah berkultivasi ke alam langit Numinous dan alam tahta kaisar ke keretanya. Ketika orang-orang mengolah Numinous Sky Realm dan Emperor Throne Realm, landasan dari jalur, keterampilan, dan seni dewa mereka adalah Numinous Sky Hall miliknya. Mengolah 2 alam ini akan membantunya mengembangkan dao agung dan meningkatkan daonya. Selain itu, Numinous Sky Hall terkait dengan jalur, keterampilan, dan seni dewa dari semua praktisi kuat di Numinous Sky dan tahta kaisar di dunia. Praktisi kuat ini harus melindungi Numinous Sky Hall dan Tuan Muda ketiga. Mereka harus berdiri di sisi yang sama dengannya atau keterampilan dao mereka akan hilang. Lebih penting lagi, Numinous Sky Hall yang mengolahnya akan dengan mudah dibunuh olehnya bahkan jika mereka adalah musuh. Orang kunci dalam perangkap ibu kota Giok adalah Kaisar Langit Taichu. Alam ibu kota Giok yang sebenarnya, selain 72 ruang tahta, adalah Istana Miluo. Penguasa Istana Miluo telah berubah menjadi Dao, yang berarti dia dapat menggantikan alam langit Numinous dan tahta kaisar menjadi Istana Miluo dan menghindari jebakan. Qin Mu tinggal di Istana Miluo dan tidak pergi. Tujuannya adalah menjelajahi dunia ini. 72 ruang singgasana dibagi oleh 10 yang mulia surgawi, jadi sulit untuk mendapatkan 72 ruang singgasana yang lengkap. Qin Mu telah menjelajahi lebih dari selusin dari mereka, sehingga ruang tahta lainnya hanya bisa direbut oleh yang mulia surgawi lainnya. Segera, dia asyik dengan tanda dao dari penguasa Istana Miro. Saat ini, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika dia menggunakan mata vertikal di tengah alisnya untuk melihat pola dao penguasa Istana Miluo, dia benar-benar dapat melihat struktur internal pola dao dengan jelas. Dia bahkan bisa melihat rune ki primordial di lapisan terdalam tanpa menggunakan cermin kun kering. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia mencoba mengeksekusi mata vertikal di tengah alisnya. Awalnya, dia hanya memperlakukan mata ini sebagai mata dewa yang bisa melihat menembus ki kekacauan utama. Dia tidak dapat mengaktifkan efek lain dari mata ini karena setiap kali dia mencoba mengaktifkannya, cangkang telur tai yang membentuk mata akan selalu mengubah ki kekacauan utama di depannya, membuatnya tidak dapat melihat apapun. Sekarang, ketika dia mengeksekusi mata vertikal ini, perasaan kacau lenyap, dan yang menggantikannya adalah tanda dao Istana Miluo yang menjadi sangat jelas. Dalam sekejap, dia bisa melihat semua perubahan pada tanda dao dengan jelas. Tanda dao yang dipantulkan oleh Wei Suifeng menggunakan cermin kun kering tunarungu hanya memiliki bentuk. Tidak ada perubahan pada tanda dao, dan semuanya telah diperbaiki. Dan sekarang, ketika Qin Mu melihatnya dengan mata di tengah alisnya, dia langsung melihat bahwa pola dao ini benar-benar berubah setiap saat. Tanda-tanda dao awalnya sangat rumit dan berisi informasi yang hampir tak ada habisnya, membuatnya sangat sulit untuk dipahami. Sekarang Qin Mu melihat perubahan di dalam tanda dao, dia bahkan lebih terkejut. Setiap perubahan instan dalam pola dao di Istana Miluo berarti informasi yang dikirimkan oleh pola dao beberapa kali lebih banyak daripada pola dao yang konstan. Pola dao yang dipantulkan oleh 2 cermin kun kering hanya sepersejuta informasi yang terkandung dalam pola dao. Ketika mata vertikal di tengah alisnya memeriksa struktur tanda dao, dia bahkan bisa melihat proses transformasi dari Taiji ke Taishu, ke Taishi, Taichu, dan Taiyi. Dia merasa mabuk. Informasi yang terkandung dalam pola dao master sangatlah besar. Sebuah pola dao tunggal dapat mengisi ruang tak terbatas dari 2 cermin kun kering. Meski menakutkan, yang membuatnya kagum adalah pencapaian sang master. Pengembangan eksistensi pada tingkat ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pengetahuannya bahkan membuat yang mulia seperti Qin Mu terkesiap takjub. Aneh, mata vertikalku awalnya tidak bisa melihat benda-benda ini, jadi kenapa sekarang bisa melihatnya? Qin Mu tiba-tiba memikirkan air mata itu dan berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah air mata pada pohon dao dari Master Istana Miluo mengaktifkan kekuatan mata vertikal saya?
Dia terdiam. Tai Yi menggunakan Dao Dewu untuk memungkinkan mata di tengah alisnya melihat menembus kekacauan, sementara air mata penguasa Istana Miluo memungkinkan dia mengendalikan kekuatan mata ini. Kedua senior ini telah memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi penilaian Master Istana Miluo terhadap Tai Yi membuatnya tidak bisa melepaskannya. Tiba-tiba, Qin Mu tersenyum. Tuan Istana Miluo bertanya padaku berapa banyak air mata yang aku butuhkan, tapi dengan bodohnya aku tidak menjawab. Dari kelihatannya, aku seharusnya meminta lebih banyak. Keadaan pikirannya kembali normal, dan dia tidak terus mempermasalahkan identitasnya sebagai Tai Yi. Tidak peduli apakah Tai Yi adalah seorang kultivator prasejarah atau bukan, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Para tetua desa Daksu telah mengajarinya sejak kecil untuk memahami seseorang. Selain membaca perkataan mereka, dia harus mengamati tindakan mereka. Jangan lihat apa yang dia katakan atau lakukan. Dia tidak bisa kehilangan penilaiannya hanya karena penilaian orang lain. Apakah Tai Yi adalah seorang tahu prasejarah atau bukan? Apa yang telah dia lakukan di masa lalu bermanfaat bagi alam semesta ini. Dia telah menebang pohon dunia dan melindungi Gunung Hitam, mencegah para penganut tahu prasejarah untuk turun atau menyerang. Ini bagus. Terlalu mudah untuk memperbaiki Gunung Hitam dan membantu Qin Mu memecahkan masalah pohon dunia. Ini membantu masyarakat perdamaian abadi mendapatkan pijakan di Gunung Hitam dan istana leluhur. Hingga saat ini, mereka masih menggunakan embun Dao di pohon Dao miliknya untuk memperbaiki retakan di Gunung Hitam tersebut. Ini bagus. Ini adalah kebaikannya kepada dunia. Qin Mu mampu membuka mata ketiga di jantung alisnya dan menumbuhkan pohon dunia di tubuhnya juga ada hubungannya dengan dia. Ini adalah kebaikannya untuk Qin Mu. Sebagai balasan atas kebaikannya dan atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu, Qin Mu akan tetap menyelamatkannya terlepas dari identitas aslinya. Adapun apa pendirian mereka setelah menyelamatkan Tai Yi, mereka akan terus mengamati kata-kata dan tindakannya. Jika tindakannya tidak bertentangan dengan prinsip saya dan kami masih memiliki tujuan yang sama, kami akan tetap menjadi teman Dao. Qin Mu tersenyum dengan tenang dan merasa bahwa dia akhirnya bisa menghadapi semua perubahan di masa depan dengan tenang. Hatinya tenang, dan hati Dao-nya jernih dan cerah. Jika tindakannya bertentangan dengan prinsip dan tujuan saya, kami akan menjadi musuh. Ketika dia memikirkan semua ini, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Dia terus mempelajari pola Dao pemilik Istana Miluo. Ada terlalu banyak perubahan pada pola Dao ini, dan informasi yang terkandung di dalamnya juga sangat rumit. Qin Mu memperhitungkan bahwa jika dia tinggal di sini dan hanya mempelajari satu pola Dao, waktu yang dia habiskan mungkin akan dihitung dalam 10.000 tahun. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tatapannya berkedip, dan dia punya ide. Jika saya tinggal di sini untuk mengamati perubahan pola Dao, sebaiknya saya mempelajari fondasinya dan mencari tahu rune Qi primordial di lapisan terdalam terlebih dahulu. Setelah saya memahami rune Qi primordial, saya kemudian dapat mencoba menggunakan transformasi lapisan terendah untuk memajukan dan membangun pola Dao. Tingkat transformasi terendah adalah 5 transformasi besar. Setelah mengamati begitu lama, dia merasa bahwa 5 transformasi besar yang terkandung dalam tanda Dao Sang Master harusnya dapat dibalik. Setelah mengetahui 5 transformasi, saya dapat meniru tanda Dao dari penguasa Istana Miluo dan mencoba yang terbaik untuk menirunya dengan tepat. Setelah itu, saya dapat menyimpulkan perubahan yang sangat rumit di bagian dalam dan memperoleh informasi yang terkandung dalam rune ini. Dengan cara ini, akan jauh lebih cepat daripada duduk di sini dan perlahan memahaminya. Aneh, semua tanda Dao di dinding Istana Miluo dan tanda Qi primordial di dalamnya adalah tanda yang sama. Qin Mu mengamati untuk waktu yang lama, dan ekspresinya menjadi lebih aneh. Hanya ada satu rune Qi primordial, yang aneh. Dao besar langit dan bumi di dunia memiliki banyak jenis rune dasar, seperti Dao petir. Ada ratusan jenis rune bawaan, dan ada juga 324 jenis rune surgawi Yin Dao. Ada juga Tao besar pasca langit seperti jalur pedang. Tidak ada rune, tetapi keterampilan pedang dasar dapat dianggap sebagai rune. Ada 20 rune dasar jalur pedang. Ini adalah perkembangan dari jalur pedang, yang belum mencapai puncaknya. Di atas 20 keterampilan pedang dasar, mungkin ada 21 pedang dan 22 pedang. Hanya saja belum ada yang menciptakannya. Semakin banyak rune dasar, semakin banyak perubahan yang terjadi. Ini masuk akal. Namun, hanya ada satu jenis rune energi primordial. Semacam rune berevolusi dari Tai Yi, Tai Chu, Tai Shi, Tai Su, dan Tai Ji. Kemudian berevolusi dari Tai Ji menjadi Dao besar langit dan bumi. Dao agung langit dan bumi berevolusi menjadi transformasi tanpa akhir. Pengetahuan penguasa Istana Miluo seluas lautan. Qin Mu menghela nafas kagum dan mencoba yang terbaik untuk mengetahui keajaiban yang terkandung dalam rune primordial ini tanpa gangguan apapun. Tak jauh darinya, wanita berbuah Dao itu memanggil Istana Miluo dalam bahasa Dao, mencoba meminta izin dari penguasa Istana Miluo untuk masuk. Namun,
Gerbang istana Miluo tidak pernah dibuka. Beberapa hari kemudian, pohon Dao berlayar dari sungai panjang kekacauan dan sampai ke istana Miluo. Qin Mu terbangun oleh aura Yang Mulia Hao. Dia melihat ke kejauhan dan melihat Yang Mulia Hao, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Gong, dan yang lainnya berjalan turun dari pohon Dao. Dewa Kaisar Langshuan ada di antara mereka. Jelas, karena kekalahan Yang Mulia Xiao, Dewa Kaisar Langshuan tidak punya pilihan selain mengandalkan Yang Mulia Hao. Momentum Yang Mulia Hao telah selesai. Setelah meninggalkan ibu kota Giok dari istana leluhur, sudah waktunya baginya untuk mengklaim tahta dan menginjak-injak seluruh dunia. Hati Qin Mu menegang. Yang Mulia Hao tidak memiliki lawan lagi. Dia harus mendapatkan posisi Kaisar Langit. Kalau begitu, Tuan Muda Istana Miluo manakah yang berada di belakang Yang Mulia Hao? Saat dia memikirkan itu, dia melihat Yang Mulia Hao berjalan menuju Aula Cakrawala Ungu, bukannya Aula Langit Numinous. Tuan muda mana yang ada di Aula Cakrawala Ungu? Qin Mu bertanya. Wanita dalam buah Dao tidak dapat memasuki Istana Miluo dan bertemu dengan penguasa Istana Miluo. Dia linglung dan linglung. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, dia berkata, orang yang ada di Aula Cakrawala Ungu adalah Tuan Muda keempat. Tuan Muda keempat? Itu adalah kaisar di bawah pohon yang saya temui di sungai-sungai kekacauan ketujuh. Kalau begitu, ekspresi Qin Mu bergetar. Apakah Yang Mulia Hao berhubungan dengan empat Tuan Muda Istana Miluo ketika dia menyeberangi sungai kekacauan ketujuh? Apakah dia mengalahkan Yang Mulia Xiao karena bimbingan empat Tuan Muda ini? Atau apakah mereka sudah lama berkolusi? Yang Mulia Hao masuk ke Aula Cakrawala Ungu, tetapi Yang Mulia Surgawi lainnya tidak masuk. Penampilan Hao, Gong, Ancestral, dan Poit semuanya kembali normal. Hanya Dewa Kaisar Langshuan yang masih berpenampilan seperti orang tua yang sekarat karena usia tua. Dia telah menyerahkan kepada Yang Mulia Hao yang terbaru, dan dia adalah saudara tiri Yang Mulia Hao. Jadi, sebagai hukuman, Yang Mulia Hao tidak memulihkan umurnya. Dengan kata lain, Yang Mulia Hao memiliki metode atau harta yang dapat melindunginya dari aura destruktif di sungai panjang kekacauan. Apakah itu diberikan kepadanya oleh Tuan Muda keempat? Tidak heran Yang Mulia Xiao kalah. Tuan Muda keempat itu membayar harga yang sangat mahal untuk Yang Mulia Hao. Tatapan Qin Mu berkedip. Dengan adanya Taishu, Dewa Kaisar Langshuan pasti akan ditundukkan oleh Yang Mulia Hao, tidak dapat lepas dari kendalinya. Dalam pertempuran di ibu kota Giok di Istana Leluhur, faksi Yang Mulia Hao telah meraih kemenangan besar, sementara faksi Yang Mulia Xiao menderita kekalahan telak. Tanpa Langshuan, Shi Qiluo dan Nyonya Surgawi yang ditangkap oleh Dewa Kuno Taiji. Kedua dewa kuno itu ingin bereksperimen dan mencoba menggabungkannya. Karena Yang Mulia Xiao adalah primordium agung dan kaisar langit, dia sombong dan sulit ditundukkan. Hanya dengan membuatnya mengalami kemunduran barulah dia dapat sepenuhnya tunduk padanya. Oleh karena itu, Tuan Muda ketiga Istana Miluo tidak memberikan harta atau dana apapun kepada Yang Mulia Xiao. Tuan Muda ketiga dari Istana Miro menunggu sampai dia dikalahkan dan tidak punya apa-apa lagi sebelum menyelamatkannya dan memasukkannya ke dalam Numinous Sky Hall. Cara kedua Tuan Muda Istana Miluo menangani berbagai hal berbeda. Itu mungkin mewakili kepribadian yang berbeda dari kedua Tuan Muda tersebut. Tuan Muda keempat bertindak tegas ketika dia memikirkannya, sedangkan Tuan Muda ketiga bertindak setelah dia mengambil keputusan. Dia lembut dan lembut. Aku harus pergi. Ketika tatapan Qin Mu tertuju pada Yang Mulia Surgawi Hao, Istana, Gong, dan Ju, Yang Mulia Surgawi ini juga merasakan tatapannya dan menoleh. Selain Dewa Kaisar Langshuan yang belum memulihkan budidayanya, Yang Mulia Surgawi lainnya seharusnya jauh lebih kuat daripada saat mereka memasuki ibu kota Giok Istana Leluhur. Jika mereka terus tinggal di sini, Qin Mu pasti akan dibunuh oleh mereka. Qin Mu tersenyum pada wanita di buah Dao dan berkata, saya berhutang budi kepada kakak perempuan karena telah merawat saya selama ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin tahu siapa nama kakak perempuan itu. Bolehkah saya mendengar nama Anda? Wanita di buah Dao selalu sangat tidak senang dengannya, dan Qin Mu pernah mengejeknya karena bersikap konyol. Namun, karena Qin Mu telah menanyakannya 2 kali, dia tidak bisa tidak menjawab dan berkata dengan enggan, namaku Nanxiang. Di alam semesta sebelumnya, aku dihormati sebagai Dewa Purba Nanxiang. Qin Mu menganggukkan kepalanya dengan lembut dan memperkenalkan dirinya dengan serius. Namaku Qin Mu. Ada yang memanggilku Kultus Master Qin, ada yang memanggilku Yang Mulia Mu, pengajar kerajaan perdamaian abadi Qin. Ada juga beberapa sampah yang memanggilku Qin Penghancur, Qin Binatang Buas, Qin Penculikan, dan sebagainya. Itu semua adalah fitnah dan tidak bisa dipercaya. Wanita di buah Dao memiliki senyuman yang bukan senyuman. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat Yang Mulia Huo, Yang Mulia Su, dan yang lainnya berjalan bersama. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Gong mengerahkan seni dewa di sepanjang jalan. Jelas sekali bahwa mereka telah menemukannya dan berencana untuk mengepungnya, sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Qin Mu keluar dari Istana Miluo dan berkata sambil tersenyum,
Nanxiang, kenapa kamu selalu tidak memakai pakaian? Apakah berbaring telanjang di buah dao adalah kebiasaan alam semestamu sebelumnya? Yuan Lord Nanxiang, yang berada di dalam buah dao, sangat marah dan malu. Ia berkata dengan marah, merupakan pencapaian yang luar biasa bagiku untuk bisa keluar hidup-hidup dari bencana besar kehancuran dan datang ke istana Miluo. Bagaimana aku masih bisa menyimpan pakaianku? Berapa banyak penerus dao yang masih berjuang dalam bencana besar kehancuran? Sejujurnya, aku juga salah satu ketua aula dari 72 aula di ibu kota Giok. Jangan remehkan aku, Tuan Mudamu. Qin Mu memperhatikan gerakan Yang Mulia Huo, Yang Mulia Su, dan yang lainnya saat dia mempercepat langkahnya. Dia berkata sambil tersenyum, jadi itu karena kultivasimu telah habis dan kamu tidak dapat membuat pakaian untuk menutupi tubuhmu. Saya pikir kalian memiliki kebiasaan terbuka seperti ini. Kita akan berpisah dan jarang bagi kita untuk bertemu, jadi izinkan saya memberi Anda sepotong pakaian. Setelah mengatakan itu, dia melepas jubah di tubuhnya dan mengirimkannya ke dalam lubang yang dibuat oleh buah dao, memungkinkan Dewa Purba Nanxiang untuk memakainya. Dewa Purba Nanxiang mengenakan pakaiannya dan melihat bahwa pakaian itu lebar. Jari-jarinya hampir tidak terlihat dari balik lengan baju, dan ketika dia melihat ke bawah, dia hanya bisa melihat jari kakinya. Tidak ada pakaian dalam, katanya sambil membetulkan dadanya. Saya juga tidak. Qin Mu mempercepat langkahnya dan berkata dengan susah payah, aku tidak pernah memakainya, dan bahkan lebih mustahil lagi bagiku untuk memiliki pakaian dalam feminin di sini. Nanxiang, tidak perlu menyuruhku pergi, ayo berpisah di sini. Buah daun Nanxiang berhenti, dan wanita itu berdiri di dalamnya dengan tangan memegangi bagian depan kemejanya. Dia bertanya dengan keras, Tuan Mudamu, apa yang akan Anda gunakan untuk bertarung dengan Tuan Muda Istana Miluo? Tingkat kultivasi Anda lebih lemah dari mereka, dan kekuatan Anda lebih kecil dari mereka. Mereka telah merencanakan ini selama miliaran tahun. Mereka memiliki keuntungan, jadi mengapa Anda berjuang? Mereka punya keunggulan, tapi saya juga punya keunggulan sendiri. Qin Mu menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Orang-orang besar menghargai hidup mereka, dan hanya peduli pada manfaatnya. Mereka hanya peduli tentang merawat kekuatan mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa turun secara pribadi. Di sisi lain, saya memiliki kehidupan yang busuk. Jika mereka kalah, mereka hanya akan kehilangan kekuatan mereka sendiri, tetapi jika saya kalah, hidup saya akan hilang. Oleh karena itu, keuntungan saya adalah saya tidak memiliki jalan mundur. Tidak ada jalan mundur, jadi saya hanya dapat menggunakan seluruh kekuatan saya untuk berjuang demi hidup saya? Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke kejauhan. Dewa Purba Nanxiang memandangnya dan melihat bahwa arah yang dia tuju adalah kapal emas Miluo. Penglihatan Nanxiang menjadi hitam, dan dia menjadi cemas. Dia berteriak dengan tegas, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Itu kapal emas Tuan Istana Miluo, bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Tidak ada gunanya meski dia menyimpannya. Berikan padaku, aku masih bisa membuat kapal ini berguna. Qin Mu merong dan pergi, suaranya nyaring dan jelas saat dia datang dari jauh. Jadi bagaimana jika aku harus menggunakannya? Dewa Purba Nanxiang sangat marah, dan buah dao miliknya mengejarnya. Tiba-tiba, dia melihat Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su mengejarnya dari samping, bersiap untuk mencegat Qin Mu. Baru pada saat itulah dia berhenti dan berpikir, kemampuan kedua Yang Mulia Surgawi ini luar biasa. Mereka telah pulih ke kondisi puncaknya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Saat dia berpikir sampai di sini, dia tiba-tiba melihat Qin Mu mengaum tanpa henti dan berlari seperti guntur. Saat dia berlari dengan langkah besar, dia mengeksekusi ki vitalnya dan tiba-tiba menunjuk ke depan. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu berkumpul dan memblokir di depannya. Mereka kemudian melihat jarinya melayang. Yang Mulia Shu dan Yang Mulia Huo sedikit terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Jari Qin Mu terlihat sangat mirip dengan jari esensi ilahi Langshuan, namun pola dao yang keluar dari ujung jari sangatlah rumit. Sungguh luar biasa. Sebelum kekuatan jari ini mencapai sisi mereka, mereka melihat aliran uap ungu primordial berputar-putar, dan suara dao bergemuruh. Itu sangat berlebihan. Ekspresi keduanya berubah pada saat bersamaan. Yang Mulia Huo segera mundur dan berpikir, selama Yang Mulia Shu memblokirnya, saya bisa membunuh iblis ini. Ketika dia mundur, dia tidak menyangka Yang Mulia Shu akan mundur pada saat yang sama, menghindari serangan Qin Mu. Yang Mulia Huo tercengang. Yang satu ke kiri, dan yang lainnya ke kanan. Mereka berpisah. Kekuatan jari Qin Mu meluap ke langit dan melewatinya. Kemanapun kekuatan jarinya lewat, ruang akan terdistorsi dan berputar. Di sungai panjang kekacauan utama di belakang mereka, gelombang tiba-tiba melonjak dan ki yang kacau berputar. Dengan suara mendesing, sebuah bagian muncul. Qin Mu berjalan melewati mereka seolah-olah dia sedang terbang dan pergi. Tatapan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su bertemu, dan mereka segera berhenti mundur dan mengejar Qin Mu. Pada saat ini, sosok Qin Mu sampai di tepi sungai panjang kekacauan utama.
Di sana ada dermaga yang dibangun di tepi sungai yang panjang, dan ada sebuah kapal emas besar yang compang-camping diikatkan padanya. Tubuhnya terangkat ke udara dan mendarat di kapal. Mata Dewa Purba Nansiang dalam buah dao hampir keluar dari rongganya. Dia terbang ke depan dengan agresif dan berkata dengan putus asa, "Tuan mudamu, jika kamu berani mengemudikan kapal emas, penguasa istana Milwo tidak akan melepaskanmu." Dia tidak memiliki banyak budidaya yang tersisa, jadi kecepatan terbangnya tidak cepat. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su bahkan lebih cepat darinya. Di sisi lain, Yang Mulia Gong dan Raja Dewa Leluhur juga meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju kapal emas. Bahkan Kaisar Dewa Langshuan yang lama terhuyung menuju kapal emas untuk menunjukkan kesetiaannya. Di kapal emas, Qin Mu melihat sekeliling dan melihat kapal itu dalam keadaan bobrok. Ada lubang-lubang besar yang terkorosi oleh bencana kehancuran besar di mana-mana, dan noda karat di mana-mana. Dao besar yang digunakan oleh kapal ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Bahkan setelah mengalami bencana kehancuran yang besar, bagian dalam kapal masih dipenuhi aura dao besar yang sakral dan khusyuk. Kapal itu dibangun oleh penguasa istana Milwo, dan dia telah mencoba merenggut semua kehidupan di alam semesta agar bisa selamat dari bencana besar. Namun, dia gagal, dan hanya dia yang selamat. Dalam kesedihannya, dia meninggalkan kapal itu dan tidak menggunakannya. Kapal ini telah terendam dalam sungai panjang kekacauan sejak saat itu. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, kapal emas itu masih belum sepenuhnya hancur akibat bencana kehancuran yang besar. Ini menunjukkan betapa kuatnya kapal itu. Tiga mata Qin Mu berbinar. Kapal emas ini sangat besar dan luas. Saat dia berdiri di atasnya, benda itu terlihat sangat kecil. Namun, kapal ini terlalu rusak. Apakah masih bisa diaktifkan? Cara mengaktifkan kapal emas penyeberangan dunia menjadi masalahnya. Kapal berharga itu memiliki roh, dan kamu diciptakan untuk menebus dunia demi menyelamatkan manusia. Selama bertahun-tahun, kamu telah tenggelam dalam bencana kehancuran yang besar, namun kamu tidak menebus siapapun, tidak menyelamatkan siapapun. Jika aku jadi kamu, aku juga akan malu. Qin Mu menghela nafas panjang. Di bawahnya, 4 Yang Mulia Surgawi telah bergegas ke dermaga. Yang Mulia Huo mengambil langkah pertama, dan api daonya berkobar. Dengan serangan telapak tangan, 28 seni Dewa Api Dao tumpang tindih, dan telapak tangannya keluar dari lapisan api dao, melelehkan ruang. Qin Mu tidak memperhatikan mereka dan membungkuk ke kapal emas. Dia berkata dengan lantang, "Kamu rela dikuburkan di sini, tapi bakatmu di sini tidak ada gunanya. Kamu hanya bisa terapung di sungai, atau kamu ingin mengikutiku ke dunia manusia untuk merasakan kobaran api dan palu selama proses penempaan, di mana kamu akan berguna. Jika kamu bersedia, aku bersedia membawamu pergi." Saat suaranya jatuh, kapal yang rusak itu tiba-tiba bergetar hebat. Denyut nadi yang mengerikan meledak dari dalam kapal, dan cahaya dao besar di kapal emas melesat ke langit. Telapak tangan Yang Mulia Huo bertabrakan dengan cahaya yang meluas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia mendengar kelima jarinya patah satu demi satu. Seni surgawi miliknya sama sekali tidak berguna melawan kapal besar ini, tidak mampu menggerakkannya sedikit pun. Saat itu juga, kapal emas bobrok itu tampak hidup. Kekuatan dao besar meluap dari badan kapal dan mengalir ke dalam lubang, membuat kapal tampak segar seperti baru. Bangunan-bangunan yang runtuh dan tiang-tiang kapal bangkit dan menyambung kembali. Tanda dao yang hilang di dinding dan dek kapal juga pulih dengan cepat. Kapal ini sepertinya telah kembali ke hari ketika dipalsukan. Ia membawa harapan akan alam semesta saat ia melaju melewati kekacauan yang melonjak dalam bencana kehancuran yang besar. Jangan dengarkan dia. Kapal emas penyeberangan dunia dimulai dan berlayar menuju sungai panjang kekacauan. Kemuliaan Dewa Purba Nansiang menghentakkan kakinya ke buah dao dan memarahi, "Pengkhianat Qin." Qin Mu berdiri di haluan kapal, dan kegembiraannya tak terlukiskan. Kapal emas itu masih memperbaiki dirinya sendiri, dan pecahan batu bata serta ubin di kapal itu menyatu kembali di udara. Aula besar yang runtuh itu seperti waktu yang mengalir kembali, dan pilar-pilar yang runtuh berdiri tegak sementara tembok istana dibangun kembali. Segera, keadaan yang runtuh dikembalikan ke keadaan semula. Kapal ini seperti binatang besar yang terbangun dari tidur nyenyak. Ia memiliki kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, dan seringkali dirasa tidak ada gunanya jika ia memiliki bakat. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan bakatnya. Ia berlayar ke sungai panjang kekacauan utama dan menerobos angin dan ombak seperti binatang buas besar. Tekanan tersebut menyebabkan kekacauan utama menyebar ke segala arah. Kapal ini bagus dalam segala hal, tapi kecepatannya sepertinya tidak cepat. Qin Mu sedikit cemas. Kapal emas penyeberangan dunia masih terus meningkatkan kecepatannya sambil meningkatkan kemampuannya. Namun, kecepatan kapal ini saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan yang mulia. Dia segera sampai ke bagian belakang kapal dan melihat ke arah pantai. Bahkan Dewa Kaisar Langshuan, yang paling lambat, bergegas ke pantai. Yang Mulia Huo dan yang lainnya segera kembali ke tempat asalnya dan membawa pohon dao.
Mereka menempatkan pohon dao di sungai panjang kekacauan dan mengejar kapal emas. Saat ini, kapal emas itu masih melaju kencang. Saat pohon dao semakin dekat ke kapal emas, 5 yang mulia berdiri di atas pohon. Yang mulia Gong mengambil langkah pertama, dan kesadarannya meledak, bergegas menuju Qin Mu. Kesadaran Qin Mu meledak dan berubah menjadi surga kesadaran agung yang menyeluruh untuk bertahan melawan serangan kesadaran yang mulia Gong. Kesadaran mereka selalu berubah, dan ada jalur menyerang dan bertahan. Meskipun kesadaran yang mulia Gong jauh lebih padat daripada kesadaran Qin Mu, dia tidak bisa menembus surga kesadaran agung yang telah dia pelajari dari Grand Emperor. Namun, pohon dao semakin dekat dengan kapal emas penyeberangan dunia. Segera, mereka akan bisa menaikinya. Yang mulia Mu, bukankah kamu sangat kuat? Tiba-tiba, Raja Dewa Leluhur naik ke langit dan melompat menuju kapal emas. Di belakangnya, banyak istana surgawi membentuk surga surgawi yang sangat besar dengan cahaya ilahi mengalir ke langit. Roh primordialnya duduk di tengah-tengah langit, dan tubuhnya sangat besar. Saat dia bergerak, kekuatan surgawi yang sangat besar dilepaskan. Tangan besar roh primordialnya menghancurkan surga kesadaran agung Qin Mu dengan gemuruh dan menekan Qin Mu yang berada di kapal emas. Dia berkata sambil tersenyum, "Tidakkah kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk melawan 7 yang mulia surgawi? Saat seekor harimau jatuh setinggi matahari, ia akan diganggu oleh anjing. Kamu memanfaatkan penuaan kami untuk mempermalukan kami. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan tiba?" Qin Mu tersenyum dan menunjukkan. Ekspresi Raja Dewa Leluhur berubah drastis. Dia langsung merasakan kekuatan jari ini tak tertandingi, dan dia buru-buru memblokirnya. Meskipun dia telah menggunakan seni sucinya dengan tergesa-gesa untuk bertahan, dao surgawi sangat luas dan perkasa. Dalam sekejap, itu membentuk resonansi dao surgawi dari 10.000 dunia di depannya, membentuk segel besar. Seni surgawi inilah yang dia banggakan setelah menjadi adipati surga. Bisa dikatakan itu adalah pertahanan terkuatnya. Gelombang kejut yang mengerikan menghempaskannya, bersama dengan roh primordialnya dan surga surgawi, ke belakang. Tubuh Raja Dewa Leluhur bergetar hebat, dan segel surgawi 10.000 dunia langsung hancur. Gelombang kejut yang sangat kuat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada anggota badan dan tulangnya. Kulitnya meledak, dan kulitnya menguap menjadi gumpalan ki primordial. Di belakangnya, langit bergemuruh dan benar-benar terbelah karena getaran. Itu terbagi menjadi 35 istana surgawi dan 29 ruang tahta. Di belakangnya, Yang Mulia Huo mengulurkan tangannya untuk meraih Raja Dewa Leluhur yang terbang, membiarkannya mendarat di pohon dao. Raja Dewa Leluhur mendengus dan mengangkat tangannya dengan tangan gemetar. Kulit di lengannya benar-benar hilang, memperlihatkan daging, darah, dan tulang putih. Dia tidak bisa menahan perasaan heran. Yang mengejutkannya bukanlah dia terluka, tapi kekuatan gerakan Qin Mu. Selama ini, jari esensi ilahi Kaisar Langshuan selalu menjadi seni dewa yang paling kuat di antara 10 yang mulia surgawi. Itu adalah salah satu dari sedikit seni ketuhanan yang hebat dari Absolute Beginning. Meskipun jari esensi ilahi bukan lagi seni dewa terkuat milik Kaisar Dewa Langshuan, kekuatan jari itu masih menakutkan. Namun kekuatan gerakan Qin Mu jauh melampaui jari dewa Kaisar Langshuan. Meskipun itu adalah jari yang sama, dan meskipun budidaya Qin Mu jauh lebih rendah daripada milik Kaisar Dewa Langshuan, keajaiban seni ilahi yang terkandung dalam jari Qin Mu jauh lebih mendalam daripada seni ilahi agung dari awal mutlak seperti jari esensi ilahi. Di sisi lain, Yang Mulia Gong meniup trompet untuk memperkuat ki dan darah semua orang. Suara trompet menekan ki dan darah Qin Mu, menyebabkannya melemah. Semua orang naik ke langit, dan bahkan Kaisar Dewa Langshuan yang sudah tua merasakan ki dan darahnya melonjak. Dia berteriak keras dan melompat menuju kapal emas. Tatapan Qin Mu tajam saat dia menunjuk jarinya. Tanduk Yang Mulia Gong langsung terlepas dari tangannya. Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo mengelak dengan panik, dan darah mengalir dari sudut mulut Yang Mulia Su. Raja Dewa Leluhur berguling, tetapi hanya Dewa Kaisar Langshuan yang melompat ke kapal emas. Dia kemudian diusir dari kapal oleh Qin Mu. Yang Mulia Gong segera melepaskan kesadarannya dan menangkap Dewa Kaisar Langshuan. Yang lain mendarat di pohon dao dengan rasa takut yang masih ada. Jari yang sangat kuat? Yang Mulia Su berseru kagum dan tiba-tiba berkata dengan ragu. Namun, sepertinya orang ini hanya memiliki satu jari. Terlebih lagi, jari ini tidak mengalami perubahan apapun. Yang Mulia Huo, Yang Mulia Gong Surgawi, dan Raja Dewa Leluhur juga memiliki ekspresi aneh ketika mereka memandang Dewa Kaisar Langshuan. Saat itu, Dewa Kaisar Langshuan hanya menggunakan satu jari untuk datang dan pergi. Dia mengandalkan jari esensi ilahi untuk berbaur di antara Yang Mulia Surgawi selama bertahun-tahun. Hanya ketika dia mendapatkan buah dao barulah dia memahami seni dewa primordial lainnya. Situasi Qin Mu saat ini sangat mirip dengan Dewa Kaisar Langshuan saat itu. Dewa Kaisar Langshuan ditendang wajahnya oleh Qin Mu, dan semua giginya hilang. Dia berkata sambil terengah-engah, jika dia mengetahui gerakan ini, kita tidak perlu takut padanya sama sekali.
Namun, semua orang tahu kemampuannya. Dewa Kaisar Lang Xuan mencibir dan berkata dengan suara rendah dan teredam, dia terdengar menakutkan, tapi dia hanya menggunakan jari yang berbeda untuk melakukan gerakan yang sama. Yang Mulia Huo berkata dengan sungguh-sungguh, jika hanya dengan jari ini, akan mudah untuk naik ke kapal. Pohon Dao bergegas lagi. Qin Mu juga mengalami sakit kepala yang hebat. Dia memang hanya punya satu jari, dan itu disebut jari primordial. Sangat mudah bagi orang lain untuk melihatnya. Tidak peduli jari mana yang dia gunakan, itu akan selalu menjadi seni dewa jari primordial. Seni ketuhanan ini dipahaminya dari tanda Dao di dinding istana Miluo. Itu memang kuat, penuh kekuatan, dan penuh keajaiban. Namun, masalah terbesarnya adalah dia tidak pernah memahami kedalaman rune Qi primordial dan hanya bisa menirunya. Terlebih lagi, jari primordialnya meniru pola Dao primordial istana Miluo. Namun, itu meniru struktur pola Dao statis, jadi itu hanya tiruan tanpa perubahan apapun. Hal ini mengakibatkan dia hanya memiliki satu jari untuk bergerak maju mundur, tidak mampu mengubah gerakannya. Dibandingkan dengan harta karun, keuntungan terbesar dari seni dewa adalah bahwa mereka selalu berubah. Misalnya, seni dewa berbentuk naga dapat membuat naga menari di langit di bawah kendali seorang praktisi seni dewa. Bisa besar atau kecil, datang dan pergi sesuka hati. Di sisi lain, jari primordial Qin Mu bergerak lurus. Lintasan jari tidak dapat diubah, dan satu-satunya cara untuk memukulnya adalah untuk melihat apakah lawan dapat menghindar tepat waktu. Kapal emas penyeberangan dunia masih meningkatkan kecepatannya. Tidak ada cara untuk menghindari 5 yang mulia surgawi ini. Yang Mulia Huo dan yang lainnya menyesuaikan strategi mereka dan menyerang lagi. Qin Mu menguatkan dirinya dan terus mengeksekusi jari primordial. Namun, kali ini, 5 yang mulia surgawi dapat menangani gerakan lugasnya dengan lebih mudah. Mereka hanya perlu meminjam kekuatan dari udara untuk menghindari gerakan ini. Qin Mu berteriak dengan getir pada dirinya sendiri dan berpikir, kapal ini terlalu besar. Jika lebih kecil, kecepatanku bisa ditingkatkan lebih cepat lagi. Seperti yang dia pikirkan sampai di sini, kapal emas yang sangat besar itu tiba-tiba menyusut dengan cepat. Segera, ia berubah dari raksasa yang tak terukur menjadi kapal besar yang panjangnya 300 yard. Qin Mu terkejut dan senang. Ia merasa kecepatan kapal emas itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang Mulia Huo dan yang lainnya melihat ini dan buru-buru menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan pohon Dao untuk menerkam menuju kapal emas. Mereka diam-diam merasa cemas. Berdasarkan kecepatan kapal emas, tidak akan lama kemudian kapal itu melampaui kecepatan mereka dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kapal emas yang diciptakan oleh penguasa istana Miluo untuk mengatasi bencana besar memang luar biasa. Namun, sebagai kapal emas penyeberangan dunia, bagaimana mungkin kapal itu tidak memiliki metode untuk bertahan melawan invasi bencana besar? Jika kapal itu bahkan bisa bertahan dari bencana kehancuran yang besar, bagaimana bisa ia tidak mampu menahan beberapa yang mulia surgawi? Saat suaranya jatuh, tanda di kapal tiba-tiba menyala. Lapisan cahaya keemasan purba mengalir seperti air, menutupi seluruh kapal. Kemudian mekar keluar, membentuk lapisan langit keemasan. Itu seperti langit keemasan yang dipenuhi dengan tanda primordial. Yang Mulia Huo dan yang lainnya menyerang, dan segala jenis seni dewa meledak untuk menyerang cahaya keemasan primordial. Riak menyebar, tetapi bahkan lapisan terluar dari cahaya keemasan tidak dapat menembusnya. Kapal emas penyeberangan dunia bahkan lebih cepat lagi. Ia meninggalkan pohon Dao dan 5 yang mulia surgawi jauh di belakang dan pergi dengan angkuh. 5 yang mulia surgawi mengejar sejenak, dan pohon Dao perlahan melambat sebelum akhirnya berhenti. Di pohon Dao, 5 yang mulia berdiri di dahan dan saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus terus mengejar. Kembali, Kaisar Dewa Lang Xuan berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin bisa mengejar orang ini. Aku akan mati karena usia tua, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus menunggu Yang Mulia Hao menyelamatkanku. Semua orang kembali dengan ekspresi khawatir. Qin Mu yang melarikan diri dari tangan mereka kali ini membuat mereka sedikit khawatir. Qin Mu saat ini bukan lagi seseorang yang bisa mereka abaikan. Di kapal emas penyeberangan dunia, Qin Mu berdiri di tiang kapal, dan Qi primordial bergegas ke arahnya, meniup pakaiannya. Angin yang ditimbulkan oleh musibah itu sebenarnya sangat menyegarkan. Yang Mulia Surgawi mengendalikan kekuatan dunia, dan kekuatan memenuhi langit. Para tuan muda istana Miluo bertarung di tempat terbuka dan dalam kegelapan, merencanakan masa depan mereka. Qin Mu memegang kabel emas tiang kapal dan merentangkan tangannya terbuka tertiup angin. Dia tertawa keras dan berkata, mereka semua adalah orang-orang yang hanya peduli pada hal-hal kecil. Kapal emas penyeberangan dunia melewati reruntuhan ibu kota Giok dan bergegas ke sungai kedua, melaju kencang. Dia tertawa keras, dan kekacauan di permukaan sungai beriak seolah-olah ada monster yang sangat marah yang menimbulkan masalah. Tiba-tiba, pusaran air besar terbentuk di depannya, dan lengan terentang dari pusaran air untuk meraih kapal emas itu. Kecepatan kapal emas menjadi lebih cepat.
ia melewati telapak tangan yang bisa menutupi langit, menunggangi angin dan memecah ombak. Kapal emas penyeberangan dunia telah menerobos gelombang selama 10 miliar tahun. Ketika datang, itu sulit dan berbahaya, tetapi ketika cepat, saat aku meratakan yang mulia dan memadamkan atmosfer iblis, aku akan kembali ke kematianku dan bertarung sepuasnya sebagai tuan mudamu.